sore Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk keluarga, sahabat, ya di STO ya, biar sehat tanpa obat. Kali ini dokter kita, Dokter Iskandar, SPK KLP MKes, akan berbagi tentang mengenal kolesterol. Jadi kita akan menyimak selama 1 jam. Nanti dokter akan melalui kolom chat atau langsung dengan menggunakan reaction yang raise hand. Jadi karena mengingat waktu sudah sore, maka langsung saja, monggo Dokter Iskandar, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Dok. Oke, terima kasih Mbak Linda. Oke. Sambil di-admit ya Mbak Linda. Sambil kalau ada pertanyaan dikumpulkan, dicatat. Siap dokter. Coba saya besarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, peserta DSTO, alumni dan juga masyarakat umum yang mengikuti acara ini. Untuk kali ini kita akan mengambil tema tentang kolesterol. Jadi ini banyak pengertian-pengertian yang salah tentang kolesterol ya Bapak Ibu. Sehingga itu menjadi opini yang mana kebenarannya itu sebenarnya secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi selama ini kita beranggapan kolesterol itu begitu jahatnya, jahat ya, sehingga di dalam edukasi Promkes itu tidak diperbolehkan makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Ya, seakan-akan bahwa kolesterol itu sangat-sangat jahat. Padahal sebenarnya kolesterol itu adalah bagian dari lemak yang mana disediakan oleh tubuh ini. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan atau bahas mengenai pengertian dasar dulu ya. Yang pertama, sel tubuh makhluk hidup sebenarnya hanya tersusun dari asam amino atau protein, lemak dan gula. Jadi makhluk hidup apapun ya, makhluk hidup mamalia kita ini sebenarnya penyusunnya ya hanya 3 ini, protein, lemak dan gula. Ya, sehingga makhluk hidup apapun ya ketika itu bisa dikonsumsi ya, kita makan, itu ya menghasilkan nutrisi bagi kita, protein, lemak dan gula ya, karena memang susunan molekulnya dari hewan, binatang atau makhluk hidup tersebut adalah protein, lemak dan gula. Ya sebenarnya hanya 3 itu ya. Kemudian ini yang banyak tidak diketahui, semua protein, lemak dan gula sebenarnya bisa dibuat sendiri oleh liver kita. Artinya tubuh kita sendiri itu bisa membuat gula, bisa membuat protein, bisa membuat lemak. Ya. Kecuali hanya 2 golongan yang tidak bisa, yaitu 9 protein esensial, asam amino esensial, dan 2 asam lemak esensial. Ini harus didatangkan dari luar ya, maka disebut esensial. Jadi lemak, protein ini harus didatangkan dari luar atau dari makanan. Artinya tidak bisa dibikin oleh tubuh itu sendiri ya. Sedangkan gula itu bukan nutrisi esensial. Sebenarnya gula ini tidak perlu didatangkan dari luar ya. Liver akan membuat gula sendiri yang namanya gluconeogenesis. Ini teori tertulis di buku biologi ya. Buku biokimia, buku kedokteran ya. Ya, sehingga sebenarnya ketika kita tidak makan gula, tubuh kita bisa bikin sendiri ya. Maka
Kenapa gula kita nggak pernah nol, nggak bisa nol? Karena tubuh kita itu bisa bikin sendiri ya. Pemeriksaan gula puasa ya, Bapak Ibu pernah cek ya gula darah puasa. Itu sebenarnya gula darah bikinan liver, bukan gula darah dari makanan ya. Jadi kalau kita disuruh puasa, paginya cek, itu sebenarnya yang diperiksa itu gula bikinan tubuh kita sendiri ya. Kalau tinggi maka obatnya pun beda, namanya insulin basal atau lantus ya. Tapi kalau gula dari makanan yang disebut 2 jam PP ya 2 jam setelah makan itu adalah gula dari makanan. Maka obatnya pun beda, biasanya pakai Novorapid. Nah, itu ya beda gula darah puasa dan gula darah habis makan. Gula darah puasa itu gula darah bikinan liver. Kalau gula darah 2 jam setelah makan itu adalah gula dari makanan. Ya, jadi itu ya, gula bisa dibuat sendiri oleh tubuh kita. Ya, maka sebenarnya tidak masalah kalau kita tidak makan gula atau karbohidrat. Ya. Tuh. Oke, lanjut. Ya sebelum kita ke sana, kenapa kok gula kita ngedrop bagi penderita diabetes? Karena kita makan obat anti diabetes, nah, gitu. Ketika panjenengan semua ndak minum obat gula, maka ndak akan terjadi gula itu ngedrop, ndak akan terjadi. Gula ngedrop karena diturunkan oleh obat glibenclamid, suntik insulin, glimepirid dan sebagainya itu bikin ngedrop. Ya, jadi kalau kita nggak mengonsumsi itu, jangan khawatir kalau gula ngedrop. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Pengertian dasar yang berikutnya. Lemak tubuh yang menumpuk dalam tubuh kita yang menjadikan kita gemuk disebut trigliserid. Ya, jadi panjenengan, Bapak Ibu, mungkin yang pernah atau sedang ikut pelatihan DSTO ini, ingin turun berat badan, sebenarnya yang diturunkan itu adalah jumlah trigliserid. Ya, sudah paham ya, ketika ingin kurus, maka yang diturunkan jumlahnya adalah trigliserid. Ya, gitu. Trigliserid itu sebenarnya terdiri dari 3 asam lemak, namanya free fatty acid. Ya. Nanti kalau saya menyebut free fatty acid atau FFA itu asam lemak. Ya. Diikat oleh gula namanya gliserol 3-fosfat. Jadi trigliserid yang berada dalam kulit kita, dalam perut kita, dalam paha kita, dalam mungkin di bagian pinggulnya wanita itu sebenarnya adalah tumpukan trigliserid. Kemudian pengertian berikutnya, LDL kolesterol adalah lemak, dia ini kurir atau gojek yang mengangkut trigliserid tadi dari liver menuju organ tepi ya, menuju jaringan lemak, misalkan menuju perut, menuju pinggul, menuju paha, menuju pipi. Itu alat angkutnya namanya LDL kolesterol. Sedangkan HDL kolesterol, ya, HDL itu disebut lemak jahat kalau orang-orang menyebut ya. Sedangkan kolesterol HDL adalah lemak atau kurir yang bertugas mengangkut trigliserid dari tepi, ya, jaringan lemak, pipi, paha, perut, menuju liver. Nah, itu yang angkut siapa? HDL. Jadi base-nya beda, taksinya beda antara dia pergi dan pulang. Jadi PP kendaraannya beda. Kalau pergi itu namanya LDL, kalau dia pulang dia namanya HDL ya. Jadi pusatnya di liver ya, gitu. Atau hati. Kita. Lah, asam lemak bebas atau FFA adalah lemak sederhana yang digunakan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh ya. Jadi asam lemak bebas FFA itu adalah molekul lemak yang akan digunakan untuk sumber energi ya. Jadi untuk gerak ya, untuk jantung bernapas, paru-paru jantung berdetak, paru-paru bernapas, otak berpikir, kaki berjalan,
tangan menulis, ya, tubuh berolahraga, bekerja, itu membutuhkan energi. Ya. Maka unsur dari lemak ini yang digunakan adalah asam lemak bebas. Ya. Jika asam lemak ini ingin disimpan, maka itu harus diikat dulu dengan gula, namanya gliserol, maka disebut trigliserid. Jadi ini sama-sama lemak ya. Kalau trigliserid itu yang bentuk tersimpan, yang akan disimpan. Kalau asam lemak itu yang diangkut, yang jalan-jalan di darah untuk diedarkan untuk kebutuhan energi. Bedanya itu ya antara trigliserid dan asam lemak. Jadi ini harus bisa membedakan. Nah, kita pengen turun berat badan, oh yang kita turunkan trigliserid. Nah, gitu. Tapi kalau kita ingin membutuhkan energi dari lemak, yang kita berarti menggunakan asam lemak. Oke, itu. Ya, sekarang kita belajar nutrisi ya. Nutrisi makhluk hidup termasuk nutrisi kita atau makanan ya. Apapun yang kita makan ya, sebenarnya kalau sudah di dalam usus ketika mau diserap hanya kenal makro dan mikronutrisi. Entah itu makannya kita mungkin ada nasi, ada singkong, ada roti, ada apa saja, ada lauk dan sebagainya. Kalau sudah sampai usus ya kenalnya hanya dua ini, makro dan mikro ya. Makronutrisi ya ini karbohidrat, lemak, protein. Itu untuk energi dan untuk membangun sel tubuh. Ya, itu jadi untuk membangun sel tubuh, apapun makanan kita kalau sampai dalam ya usus kita kenalnya hanya itu. Apa ini karbohidrat, lemak, protein atau ini mikronutrisi ya. Mikronutrisi itu vitamin dan mineral. Ya. Makronutrisi itu dibutuhkan dalam jumlah besar ya, gram. Sedangkan kalau mikronutrisi itu kecil, hanya mili, hanya mikro. Ya, jadi kalau Bapak Ibu konsumsi vitamin dalam jumlah besar itu sebenarnya kurang pas ya, karena yang dibutuhkan adalah mili, ya, mili atau mikro. Tapi kalau lemak, protein, karbohidrat memang itu dalam jumlah besar gram, nah, seperti itu. Itu bedanya makro dan mikro ya. Jadi makronutrisi itu karbohidrat, lemak, protein, mikronutrisi vitamin dan mineral. Kemudian makronutrisi, karbohidrat, lemak, protein ini untuk sumber energi, untuk membuat sel-sel baru, dan untuk membuat molekul-molekul baru, yaitu tadi yang saya katakan bisa liver bisa memproduksi molekul baru. Ya. Maka ini fungsi dari makronutrisi. Terus ditambah air ya di luar itu ya. Ini perbedaannya, ya perbedaannya. Jadi kalau karbohidrat itu dipecah-pecah menjadi gula, ya. Semua yang dari tumbuhan, ya, itu kalau dipecah-pecah itu menghasilkan gula, ya. Karena itu hasil fotosintesis dengan klorofil, ya, CO2 karbon dioksida dicampur ya dengan H2O, disirami air, dibakar oleh sinar matahari dengan fotosintesis dan dikatalis oleh klorofil, maka reaksinya menghasilkan C6H12O6, itulah gula. Nah, CHO ini adalah sumber energi. Gula ini paling mudah diserap. Jadi kalau kita makan apapun yang cepat menghasilkan energi adalah gula. Kemudian gula ini ada dua, yang kompleks, terpanjang rantainya itu serat. Maka serat itu tidak dapat dipecah ya dalam usus kita. Dia langsung jadi feses atau jadi tinja. Ya, gitu. Tapi kalau yang terserap itu digunakan untuk kebutuhan tubuh ya. Ya, maka kenapa kita dianjurkan makan serat bagi yang makan nasi, karena supaya apa? Gula yang terserap itu tidak terlalu banyak, supaya sebagian ikut serat untuk dikeluarkan. Jadi jangan banyak-banyak kemasukan gula, artinya seperti itu. Nah, gula ini kejelekannya itu mengeraskan, melengketkan molekul lain ya. Seperti Bapak Ibu membayangkan ya,
keripik singkong itu ketika dicampuri gula itu menjadi keras. Ya. Itu kalau dingin. Ya. Tapi kalau suhu panas itu lengket, melengketkan. Sehingga inilah yang membahayakan gula ini sangat berbahaya ketika masuk dalam tubuh yang begitu banyak gula. Karena apa? Ini bersifat mengeraskan, pembuluh darah menjadi keras. Asam urat ya sebenarnya dibutuhkan tubuh juga, tapi menjadi kaku sehingga timbul penyakit asam urat. Hemoglobin terlengketi gula, glikasi menjadi cacat, rusak, mengeras, itu yang dinamakan HbA1c. Kalau HbA1c tinggi berarti gula dalam tubuhnya sering tinggi. Nah, itu merusak organ-organ, pankreas menjadi rusak, liver menjadi rusak, mata menjadi rusak, bisa kebutaan dan sebagainya. Itu semua karena gula ya. Termasuk lemak-lemak yang ada di darah, LDL, kolesterol, itu sebenarnya kalau nggak dilengketi gula sebenarnya aman, nggak ada peradangan aman. Tapi karena dilengketi gula ada peradangan sehingga menjadi keras dan membuat sumbatan. Itu karena gula. Ya ini, jadi kejelekannya itu gula ini ya. 1 gram itu menghasilkan 4 kilokalori. Bentuk sederhana berupa glukosa, pati. Jadi gula itu ada 3 ya, glukosa, fruktosa, laktosa. Glukosa itu ada di gula, tebu, ada di nasi, singkong, umbi. Fruktosa itu ada di buah-buahan, laktosa ada di susu. Ya. Semua ini rumus molekulnya sama, C6H12O6, cuma strukturnya beda, artinya mungkin beda cat tok. Itu. Omae bentuknya podo, catnya beda. Kemudian gula ini dapat diproduksi di liver kita, artinya kita sebenarnya tidak usah makan gula, itu sudah dicukupi ya, namanya gluconeogenesis. Dan tidak esensial. Esensial itu sebenarnya tidak atau bisa tidak didatangkan dari luar ya, karena tidak esensial. Kemudian kalau lemak itu sebagai sumber cadangan, jadi ini pom bensinnya. Kalau gula nggak ada, tubuh akan menggunakan lemak untuk energi ya. Jadi ketika hendak makan gula, jangan khawatir ada lemak soalnya. Lah lemak ini yang digunakan oleh tubuh supaya jantung tetap berdetak, otak bisa berpikir, paru-paru bisa bernapas. Lemak ini disimpan sebagai pom bensin, itu bentuknya trigliserid TG atau TAG, triasil gliserol. Rumusnya ya sama, C6H12O6, cuma ada rantai OH-nya. Ini rantainya rantai C ya. Ya, jadi saya ralat nanti malah bingung. Rumusnya itu rantai C, kemudian di ujungnya ada hidroksil. Nah itu ketika digunakan sebagai energi, ya udah makanya digunakan ya atom C, H, dan O. Sebenarnya sama juga. Sebenarnya kalau dikatakan ya seperti gula, cuma rantainya panjang, gitu. Sehingga mengolahnya agak lama. Ya, maka tubuh biasanya lebih memilih gula ketika ada gula. Gitu. Ini lemak ini digunakan ketika nggak ada gula. Ya. Ada lemak yang rantainya pendek yaitu VCO. Nah, VCO ini nanti untuk adaptasi ketika yang tadinya diet makan karbohidrat, ketika ingin merubah mengandalkan lemak, maka adaptasinya dengan VCO. VCO ya, gitu. Seperti yang sudah mengikuti program DSTO ya. Ya ini VCO mungkin wajib di awal-awal supaya nggak lemes ya. Ya, ketika lapar kasih VCO kan kenyang. Gitu. Lemak sebagian dapat diproduksi di liver ya. Sebagian. Tapi yang esensial nggak bisa ya. Tadi ada 2 esensial itu. 1 gram menghasilkan 9 kilokalori. Jadi luar biasa ya kalau lemak itu energinya itu luar biasa. 9. Kalau gula cuma 4. Kemudian yang ketiga protein. Protein ini dapat digunakan sebagai sumber energi, tapi unsurnya harus dibuang NH3-nya dulu. Jadi protein ini sama.
Unsur C, H, dan O cuma ujungnya ada NH3-nya atau amonia. Ya, jadi protein ini digunakan untuk struktur membangun sel. Jadi membangun bagian tubuh ini untuk membuat sel itu strukturnya protein ya. Tapi ketika itu akan digunakan untuk energi, maka itu dirusak dulu. Unsur NH3-nya dipotong, dibuang, namanya menjadi ureum, amonia dan jadi ureum, ureum keluar urin. Nah, ini pilihan ketiga. Kalau gula nggak ada, lemak nggak ada, baru mecah protein. Ini yang terjadi pada negara-negara yang kelaparan. Ya, maka ototnya itu dibabat habis. Otot itu kan protein. Ya, tapi karena kebutuhan jantung untuk berdetak, otot ini dirusak. Maka diambil unsur C, H, O, NH3-nya dibuang lewat urin, sehingga ototnya kempes. Itu yang terjadi pada BGM itu ya, gizi buruk itu. Atau puasa terus-menerus terlalu lama, ini juga merusak protein. Misalkan 2 minggu puasa terus, itu bisa lama-lama proteinnya dirusak. Termasuk yang dirusak itu albumin ya. Albumin itu protein untuk menjaga cairan tubuh. Ya, kalau misalkan kelaparan ya karena butuh energi, akhirnya tubuh merusak protein. Yang dirusak salah satunya albumin. Kalau albuminnya dirusak, ya akhirnya cairannya bocor semua. Karena yang menjaga cairan kan sudah dirusak untuk energi. Ya. Maka apa yang terjadi? Kalau kelaparan terus-menerus, ya lama-lama bocor cairannya, yaitu yang dinamakan busung lapar. Ya, busung lapar artinya apa? Cairannya keluar semua, dikirain perutnya penuh. Ya sebenarnya itu berisi cairan karena bocor tadi. Kenapa bocor? Proteinnya dirusak oleh tubuh karena apa? Untuk kebutuhan jantung berdetak. Nah, seperti itu. Jadi ini, jadi urutannya karbohidrat dulu. Kalau nggak ada baru lemak. Kalau nggak ada baru protein. Lemak dan protein itu esensial, harus didatangkan dari luar. Nah, seterusnya karbohidrat ini intinya berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan, unsur biji, buah, umbi. Jadi itu adalah bentuk tumbuhan menyimpan energi, yaitu bentuknya umbi, buah, biji. Beda kalau hewan. Hewan itu menabung, menumpuk energinya dalam berupa lemak, gaji. Kalau tumbuhan berupa biji, umbi. Terus tubuh tidak boleh kelebihan nutrisi ini ya. Karena apa? Ini sangat membahayakan tubuh. Maka tubuh itu pinter supaya nggak membahayakan. Kalau kebanyakan makan gula, maka gula ini akan dirubah menjadi lemak atau trigliserid tadi ya, supaya bisa disimpan dan tidak membahayakan. Jadi ini ya, jadi karena memang sifat gula itu membahayakan sehingga tubuh itu sudah pinter, jangan sampai kelebihan gula, maka ketika makan berlebih gula, nah kelebihannya itu akan segera dirubah menjadi lemak trigliserid ya. Jadi dari sini aja sudah kelihatan ya, yang membuat kita gemuk apa? Trigliserid. Yang membuat trigliserid apa? Karena kelebihan gula. Ya, kata kuncinya itu kalau ingin menurunkan berat badan ya. Terus kalau lemak itu berasal dari trigliserid yang disimpan di perut, paha, pipi, dan bawah kulit kita ya gitu. Jadi lemak itu bisa dari luar, bisa dari dalam ya. Yang dari luar itu ada VCO tadi ya, virgin coconut oil, alpukat, kelapa, zaitun. Dan dari hewani ya, semua dari hewan ya. Yang bisa berenang, bisa berlari, bisa terbang. Itu adalah sumber lemak. Nah, sumber lemak itu dari luar. Yang dari dalam sendiri ketika kita puasa maka dipenuhi oleh lemak kita sendiri, dibongkar ya. Dibongkar ketika puasa,
nggak ada nutrisi dari luar, maka otomatis tubuh membongkar lemak yang ada di perut kita untuk digunakan sebagai energi. Nah ini clue kedua ya, kata kunci kedua. Kalau ingin menurunkan berat badan, ya berarti lemak kita harus dibongkar. Caranya membongkar gimana? Ya kita puasa, baru bisa dibongkar. Kalau nggak mau puasa, ya mau turun gimana? Kan seperti itu. Itu teorinya. Kemudian protein itu berasal dari hewani. Jadi ini pasti bercampur dengan lemak. Ya, ketika kita makan lauk, ya otomatis di situ ada protein, ada lemak. Gitu. Kalau kekurangan protein, ya udah maka otot akan dirusak, dirombak sehingga ototnya menjadi kecil, ya karena dirusak untuk kebutuhan energi. Maka kita nggak boleh kekurangan protein. Kalau kekurangan protein yang terjadi apa? Busung lapar, stunting, sel-selnya rusak, ya, sarafnya rusak, anak kecil jadi cacat, ya, retardasi mental dan sebagainya. Itu maka tidak boleh kekurangan protein dan lemak, tidak boleh. Ya. Gitu. Kalau gula boleh karena dicukupi oleh tubuh itu sendiri. Ya. Tapi kalau lemak protein itu harus makanan dari luar. Ya. Tidak boleh makan kok hanya buah saja, tidak boleh, harus terpenuhi protein lemaknya. Ya. Jadi ada yang bilang harus makan buah sayur saja, nggak mau, itu dari mana itu kebutuhannya untuk sel-selnya, nggak bisa. Mending malah nggak usah makan gula, nggak usah makan buah, tapi lemak protein tercukupi. Nah itu pasti terjamin aman. Gitu. Jadi ini prosesnya ya. Jadi makanan masuk ya dari mulut, kerongkongan sampai lambung ya. Lambung ini tempat untuk mencerna protein ya. Protein. Maka di situ disediakan asam lambung. Jadi asam lambung itu juga penting, itu disediakan tubuh untuk menghancurkan protein ya. Jadi memang asam lambung itu asam. Kalau bilang wah saya punya asam lambung, ya memang itu semua harus punya asam lambung untuk mencerna protein. Ya, protein itu dicerna di sini. Jadi Bapak Ibu kalau makan protein lauk itu akan cepat kenyang, ya, karena protein itu akan diolah di sini. Tapi kalau dicampuri dengan nasi itu kenyangnya agak lama karena itu langsung masuk ke usus 12 jari. Ya. Karena glukosa atau gula itu dipecahnya di usus 12 jari. Tapi kalau kalau protein itu di lambung. Ini dicampuri dengan enzim-enzim. Ya, kalau untuk mencampur lemak dengan asam empedu. Nah, ini kemudian diserap di usus halus. Ya. Yang tidak diserap, diteruskan ke usus besar lalu keluar melalui feses. Kita lanjutkan sebentar. Ya, mohon maaf agak lambat sedikit. Ya, Bapak Ibu, ini adalah gambar proses kenapa yang saya terangkan tadi, protein, karbohidrat, lemak kok bisa digunakan sebagai energi inilah. Ini ilmu biokimianya, ilmu biologinya ya. Jadi kalau masih ada yang ngeyel ya mendebat nggak makan karbohidrat apa bisa hidup ya. Ya bisa, inilah tubuh kita sudah pinter ya. Jadi pilihan pertama adalah karbohidrat ya, nomor 1 itu yang di tengah. Karbohidrat dipecah menjadi gula atau sugar. Ya. Kemudian sugar ini dipecah, namanya glikolisis ya.
Glikolisis menghasilkan pirufat. Lah pirufat ini nanti menjadi asetil-CoA untuk bisa diolah di mitokondria namanya. Kalau glikolisis itu di sitosol ya, di luar mitokondria. Kalau asetil-CoA itu nanti masuk ke siklus Krebs, kemudian menghasilkan ATP. Ya, itu terjadi di mitokondria yang kemarin saya terangkan itu ya, di mesin gensetnya. Kemudian di situ terjadi proses OXPHOS, oksidatif fosforilasi, menghasilkan ATP. ATP itu yang disebut energi ya, gitu. Kemudian apabila kita tidak makan gula, maka otak ini membutuhkan energi. Sementara protein, asam lemak itu tidak bisa melewati sawar otak atau apa namanya benteng pertahanan otaknya. Yang bisa masuk hanya glukosa dan keton. Ya. Sementara glukosa, misalkan kita nggak makan glukosa, maka kebutuhan otaknya dari mana? Maka tubuh akan membuat keton. Ya. Jadi keton ini adalah berasal dari asetil-CoA, dari asam lemak itu ya. Kemudian dirubah menjadi keton, ini molekulnya kecil dan bisa lewat darah. Untuk sampai ke otak, maka dirubah menjadi keton. Jadi syarat supaya bisa sampai ke otak, lemak ini harus diubah menjadi keton dulu. Nah, kalau sudah diubah menjadi keton, baru bisa sampai ke otak untuk kebutuhan energi otak. Ya. Tapi kalau gula memang bisa langsung, ya. Karena gula itu molekulnya kecil. Ya, kalau lemak besar, maka harus diubah dulu menjadi keton. Ya. Kalau ketika sedang puasa, nggak makan nasi karbohidrat atau gula, berarti kan gula nggak ada. Nah, terus otak dari mana? Maka otak dipenuhi oleh keton. Nah, ini yang mengatur liver juga. Kalau nggak ada gula, maka disediakan bentuknya keton. Nah, keton ini adalah nutrisi untuk otak dan yang bersifat itu menyehatkan sebenarnya. Karena ini bentuk paling sehat. Kalau gula tadi kan melengketkan molekul lain ya, sehingga itu menjadi cacat lain. Kalau keton ini enggak, ya, maka keton inilah sebagai dasar sebenarnya orang-orang zaman dulu, zaman Rasulullah, kenapa sering puasa? Oh, karena ini ternyata yang menjadi sehat itu salah satunya adalah keton ini, ya, keton ini. Keton itu sumber energi yang bisa melewati benteng otak. Karena otak ini memang dilindungi supaya nggak gampang mikroorganisme, bakteri, virus itu masuk ke otak. Ya, maka memang bentengnya sangat-sangat tebal. Tidak sembarangan bisa masuk. Nah, yang bisa masuk glukosa dan keton ini. Nah, maka keton ini penting ketika tidak ada asupan gula masuk, supaya otak itu bisa berpikir, ya, membutuhkan energi ATP, maka dipenuhi oleh keton. Itulah fungsi keton. Fakta tentang lemak ya. Lemak itu sangat dibutuhkan tubuh ya, karena esensial. Jadi lemak itu penyusun dinding sel. Jadi tubuh kita itu kan terdiri dari sel-sel ya, ada 60 triliun. Lah sel itu, struktur sel itu pasti ada membran sel ya, yang melindungi sel. Lah membrannya itu bahannya itu lemak atau lipoprotein, lemak. Bayangkan kalau kita nggak ada lemak, ya sel kita akan hancur semua. Ya kita nggak bisa hidup. Nah, seperti itu. Jadi lemak ini penting ya. Jangan salah kaprah, nggak boleh makan lemak dan sebagainya. Kita nggak butuh lemak, salah. Lemak itu dibutuhkan. Kemudian kolesterol adalah stereolipid yang dibutuhkan untuk memproduksi sesuatu dalam tubuh. Jadi kolesterol ini juga dibutuhkan untuk memproduksi hormon, memproduksi membran sel, ya, memproduksi asam empedu,
membuat sel-sel baru, ya. Kalau nggak ada kolesterol, ya gimana kita akan membangun sel imunitas? Gimana kita akan meremajakan sel-sel kita yang rusak? Nah, gitu. Kalau nggak ada kolesterol, maka kolesterol ini penting, ya. Kolesterol itu penting. Ya, sayangnya opini yang masyarakat kolesterol ini dianggap terlalu jahat. Ya ada, kita strateginya ada. Untuk membuat asam empedu. Ya. Empedu itu untuk membuang toksin. Ya. Kemudian untuk mencampur lemak yang ada di pencernaan kita. Itu empedu sangat berguna sekali. Ya. Kalau nggak punya empedu, ya toksin-toksin dalam tubuh akan dikeluarkan kemana? Akan numpuk dalam tubuh kita terus. Ya, kita gampang sakit. Nah, fungsi asam empedu ini untuk mengeluarkan toksin-toksin itu untuk dikeluarkan lewat feses, lewat BAB kita melalui empedu dari liver kemudian menuju ke usus. Usus dikeluarkan lewat feses. Kemudian membuat hormon dan enzim tubuh. Bayangkan nggak punya hormon, ya. Hormon itu kan yang mengatur tensi kita. Nah, kalau nggak ada hormon, ya tensi kita kan 0. Kalau 0 bisa hidup nggak bisa hidup. Gitu. Kemudian nggak punya hormon, ya kita nggak punya libido, nggak punya nafsu, seperti itu. Nggak bisa punya keturunan. Ya. Perempuan mungkin tidak memproduksi sel telurnya, ya, hormonnya nggak bisa dibuat. Ya. Maka kolesterol ini penting untuk membuat hormon. Enzim juga untuk mengolah tubuh perlu enzim, ya. Enzim ini dari lemak dan protein. Nah, kalau tidak punya kolesterol, nggak punya lemak, ya gimana tubuh ini akan hidup? Nggak mungkin, ya. Kemudian kenyataannya 75% tubuh kita itu bisa membuat sendiri lemak kita. Gitu. Jadi semua dipenuhi dalam tubuh kita sendiri. Lemak ini bersifat takut dengan air, namanya hidrofobik, ya. Nah, ketika dalam darah itu kan air, maka itu membutuhkan taksi atau kurir yang disebut lipoprotein atau salah satunya LDL, HDL, kilomikron, VLDL, IDL. Nah, itu adalah gojek atau taksi untuk mengangkut lemak. Kemudian kolesterol ini, lemak ini untuk membuat vitamin D. Ya. Kita disuruh DD berjemur untuk melawan COVID ini. Ya, padahal itu tujuannya untuk memproduksi vitamin D, Vitamin D itu berasal dari kolesterol yang dibakar dengan ultraviolet B, menghasilkan vitamin D. Vitamin D untuk imunitas, sel kekebalan tubuh. Nah, kalau kolesterol aja nggak punya, mau punya vitamin D dari mana? Maka itulah pentingnya kolesterol. Kolesterol itu juga sangat penting. Ya. Jangan terlalu dimungsuhi juga. Semua kita memang ada kontrolnya. Ya. Ini cara kerja insulin, ya. Insulin tadi kaitannya dengan gula. Ketika kita makan gula, dan gula beredar banyak dalam tubuh kita, maka gula ini akan dinetralkan oleh insulin dan dimasukkan ke sel. Ya. Jadi sel itu punya dua pintu, ya. Yang satu pintu itu untuk membuka pintu gula, namanya GLUT4. Ya. Yang hijau itu GLUT4 namanya, ya. Kemudian yang segitiga biru ini insulin. Jadi ketika ada gula, ya sel-sel ini akan dibuka oleh insulin, dicekrek gitu. Ketika ini cekrek dibuka, maka ini akan membuka. Ketika membuka, gula masuk. Gula masuk ini nanti akan diolah untuk energi di sel, ya. Dan otomatis gula di dalam darah juga turun karena masuk sel. Semua itu cara kerja insulin, ya. Insulin itu membuka kunci sel. Jadi kunci sel ini supaya gula bisa masuk, maka penguncinya adalah, yang buka kunci adalah insulin, ya. Tapi kalau sudah terjadi resisten insulin, ya insulin tidak bisa buka, jadi kuncinya sudah kedul, tidak bisa
buka. Nah, itu yang terjadi pada diabetes yang parah atau diabetes tipe 1. Namanya resisten insulin. Karena apa? Karena makan gula terlalu banyak terus-menerus. Ya ngawur, udah tahu gulanya tinggi masih makan gula terus. Nah, itu lama-lama resisten. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika kita terlalu banyak makan gula? Karbohidrat terus-menerus. Ya, kita ikuti ya. Ya, urut-urutannya. Ini makanan ya, karbohidrat nih ya, ada pisang, kentang, nasi, kacang. Kemudian ini akan diserap di usus. Ya. Setelah itu akan beredar di pembuluh darah. Jadi usus itu setelah diserap akan beredar di dalam darah. Kemudian dalam darah itu mengalami lonjakan gula, lonjakan gula. Maka tadi saya katakan gula ini sangat berbahaya, oleh tubuh dianggap bahaya. Maka oleh tubuh diatur supaya jangan sampai gula darah dalam darah itu di atas 125 mg per desiliter. Lah, kan kita gaya hidup kita itu kan jam 6 makan nasi goreng, mie, jam 9 snack, es teh, kopi, jam 12 makan lagi, jam 3 snack lagi, jam 6 snack lagi, makan lagi, ya, jam 12 makan, dan seterusnya. Gimana nggak numpuk? Sedangkan kita hanya kerjanya ringan. Beda dengan orang dulu ya, berburu, bekerja. Mungkin petani-petani itu kerja keras, terbakar. Lah kalau yang itu kerjanya lebih banyak duduk, ya apa nggak numpuk. Nah, maka gula darah pasti di atas 125 mg. Ya. Terus kalau gulanya berlebih, maka ini akan dikontrol oleh pankreas. Nah, pankreas itu ada sensornya. Oh kok aliran gulanya tinggi, nah, maka pankreas itu mengeluarkan hormon insulin. Nah, insulin ini nanti yang akan menetralkan gula yang di atas 125 itu supaya tidak merusak organ. Maka pankreas mengeluarkan insulin, kemudian gula diantarkan ke sel dengan insulin tadi, gitu ya. Kemudian kalau makan terus-menerus kan pasti selnya kan penuh, ya kan? Jam 6 makan, itu sudah 200 misalkan. Jam 9 snack, sudah 250. Dimasukkan, masih muat. Jam 12 makan besar lagi, dimasukkan. Lama-lama nggak muat. Kalau nggak muat ya ini sel menolak. Ya, bilang cukup, aku udah nggak muat lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dikirim ke liver. Ya, gula itu dikirim ke liver. Sel-sel udah nggak mau lagi menerima. Kemudian liver kan juga kapasitasnya terbatas. Kapasitas terbatas, terus gimana? Waduh, ini kok makan terus lah ini ya, gitu. Gimana ini Skandar ini makan terus? Akhirnya apa? Gula itu supaya aman, tidak meracuni organ, dia akan dirubah menjadi lemak, menjadi trigliserid ini ya. Jadi liver hati itu merubah glukosa gula yang kita makan secara berlebihan itu menjadi trigliserid. Nah, itulah kenapa ketika dicek gula kita normal terus kan meskipun kita makan banyak. Ya karena sudah dinetralkan oleh oleh liver kerjasama dengan pankreas. Sehingga gulanya tetap normal karena masih bisa diamankan, dirubah menjadi trigliserid. Trigliserid. Jadi dirubah ini kemudian trigliserid yang dibuat di liver ini disimpan di mana? Disimpan di gudang, di perut ini yang kita menggendut ini, menjadi gendut ini karena trigliserid yang berasal dari gula yang
dirubah oleh liver ini untuk bisa disimpan. Nah, jadi gemuk ini karena kita kelebihan gula ya, kelebihan gula ini, kelebihan gula. Lah, padahal gini, gula dibuat di pabriknya di liver ya, gudangnya di perut. Dari liver menuju perut kan melewati pembuluh darah, pembuluh darah ya. Lah, terus gimana? Padahal lemak itu kan tidak bisa larut dalam air, hidrofobik ya. Darah kan air. Terus gimana? Maka liver akan membuat gojek, kurir. Gojeknya apa? Gojeknya tadi yang saya katakan ada LDL kolesterol, LDL. Jadi LDL ini adalah kurir untuk mengantarkan trigliserid tadi supaya bisa diantarkan ke gudang lemaknya, ke perut. Maka liver juga akan membuat atau memproduksi LDL. Jadi kebayangkan kenapa LDL tinggi? Karena kita banyak makan gula. Jadi LDL itu bukan karena kita makan lemak. Ya iya itu tapi pengaruhnya enggak yang gula ini ya. Semakin kita banyak makan nasi, gula, sering makan, ya otomatis LDL kita akan tinggi, trigliserid kita akan tinggi. Ya, ini kita akan menjadi gendut, perut kita besar. Jadi orang yang gendut perutnya besar itu karena kelebihan makan gula, karbohidrat. Ya. Kalau lemaknya tinggi, ya otomatis kolesterol LDL-nya yang tinggi. Nah, gitu. Lah, sayangnya ini ya, ketika sudah menggendut ini terus dibiarkan makan terus. Lah ini lama-lama kan gudangnya juga penuh. Masing-masing orang beda-beda. Ada yang muat 100 kilo, ada yang muat 80 kilo, ada yang muat 70 kilo. Kan. Ya gitu. Kalau ini semakin numpuk membesar dan nggak muat, ini nanti akan ditolak juga, dikembalikan. Akhirnya kalau ditolak, liver nggak mau merubahnya lagi menjadi kolesterol. Akhirnya apa? Gula tetap jadi gula. Itu yang dinamakan diabetes atau kencing manis. Jadi kencing manis itu prosesnya panjang ya sebenarnya. Artinya dia sudah berusaha menetralkan, tapi makannya terus-menerus nggak dijaga, dikirim ke gudang, gemuk dulu, gemuk akhirnya penuh, akhirnya nggak muat lagi, ya udah tolak, nggak mau, aku udah penuh. Akhirnya liver ya wes, karena nggak ada gudang ya wes, biarlah gula tetap jadi gula, salahnya sendiri makan terus-menerus. Nah itu yang dinamakan kencing manis atau diabetes. Ya, itu ya, jadi dari sini udah dapat disimpulkan trigliserid, kolesterol, LDL akan naik kalau kita terlalu banyak makan gula. Kalau dibiarkan terus-menerus, ya, trigliserid tinggi, kolesterol tinggi, akhirnya gula juga tinggi, ya, karena sudah jatuh ke diabetes. Oke, lanjut. Terus apa yang terjadi kalau kita tidak makan karbohidrat, gula, atau sering puasa? Nah, kalau sering puasa gini, ini ya, kita makan tanpa karbohidrat dan sering puasa, artinya makannya lauk, ya, lauk. Ya. Ini seperti lifestyle di DSTO ya. Jadi DSTO itu emang latihan untuk tidak makan karbohidrat atau latihan makan daging, telur, lemak, ikan. Gaya hidup kita di STO itu makan tanpa karbohidrat ya, dan gula. Ya. Maka ini perlu latihan. Kalau ujuk-ujuk lemes nanti. Kita nggak makan karbohidrat, diserap usus, ya. Kemudian dalam pembuluh darah ya otomatis gulanya rendah, kan gitu. Gula rendah, ya. Otomatis itu. Nggak makan nasi, nggak makan ya. Kemudian gula rendah, ya ini. Kalau rendah, untuk kebutuhannya gimana? Ya. Kan gula tetap dibutuhkan ya, meskipun ada lemak, ada keton. Ada 2 sel yang tidak memiliki mitokondria, yaitu sel darah merah dan 10% dari otak.
itu harus pakai glukosa. Nah terus gimana? Kita nggak makan glukosa itu? Nah itu akan dipenuhi oleh liver, hasil perombakan dari lemak, ya lemak trigliserid, ya lemak itu kan trigliserid. Trigliserid kalau dipecah jadi apa? Asam lemak dan gliserol. Gliserol itu adalah gula. Lah gula inilah yang dibutuhkan, diperlukan untuk dikirim ke sel darah merah atau eritrosit. Jadi eritrosit itu tidak bisa menggunakan lemak, hanya bisa menggunakan gula. Tapi gula ini akan dipenuhi oleh liver. Ya, oleh liver. Liver dapatnya dari mana? Nah, liver akan membongkar ini perutnya Iskandar ini, ya, yang dulu gemuk ini. Ini isinya trigliserid, ya, lemak. Nah, ini akan diambil oleh liver. Nah, caranya gimana? Kalau tadi ya mengantar ke sana itu pakai LDL, lah kalau memanggil itu taksinya namanya HDL, ya itu. Ya, maka terbayang kan, kalau tubuh ini tidak makan gula karbohidrat, maka tubuh akan menggunakan energinya dari lemak kita. Lah lemak kita syaratnya bisa diambil itu diangkut dengan HDL. Otomatis liver nanti akan memproduksi HDL. Karena itu digunakan untuk mengangkut lemak dari perut ini menuju liver kan gitu. Jadi kebayangkan kalau kita puasa nggak makan karbohidrat ya otomatis HDL kita akan tinggi. HDL kan lemak baik. Otomatis LDL juga rendah. Ya. Kan tidak memproduksi lemak. Kalau LDL kan untuk memproduksi lemak. Ya. Tapi kalau kita mengambil lemak, kolesterolnya HDL. Ya, jadi dari sini sudah dapat kata kunci yang berikutnya ya. HDL kolesterol itu bisa naik, ya lemak baik kita bisa naik kalau kita sering puasa. Ayo praktekkan. Kalau kita sering puasa, otomatis HDL Anda akan naik, LDL Anda akan turun. Ya. Dan sampai sekarang sampai saat ini udah nggak berpikir lagi ya kalau ingin menurunkan LDL, nyirek apa, menghindari apa, udah nggak zaman lagi ya kalau udah tahu ilmu ini ya. Kalau ingin menurunkan LDL ya puasa, ingin menaikkan HDL puasa, gitu. Jadi jangan berpikir harus menghindari apa, menghindari kuning telur, menghindari gaji, wah, itu ilmu yang nggak tahu teorinya. Gitu. Kalau sudah mengikuti Zoom ini harusnya sudah tahu, wah saya pengen menurunkan LDL saya. Berarti apa? Oh puasa, nggak makan gula, udah beres. Beres. Maka peserta DSTO ini tak suruh nantang teman-temannya. Kalau ada yang berani bisa mengalahkan profil lemaknya peserta DSTO, elok, nah, seperti itu. Peserta DSTO itu trigliseridnya di bawah 100 semua. HDL-nya di atas 50 semua, di atas 60 malah 100 lebih. Ya, saya aja 100 lebih, trigliserid saya rendah. Nah, memang pola hidup kita memang seperti ini. Ini pola hidup nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu, ya itu jarang makan. Ya karena makanan tidak ada waktu dulu, jarang. Nah, ini gaya hidup yang bagus ya, sering puasa, banyak protein, lemak. Terus lanjut. Sekarang ketosis vs ketoasidosis ya. Ini yang sering para dokter yang belum tahu ilmunya itu mengatakan bahaya nggak makan karbohidrat. Ini bahaya gimana gitu. Karena mereka nggak mengetahui fisiologisnya. Gitu ya. Jadi ini ya. Ketosis beda dengan ketoasidosis ya. Ketosis itu kondisi normal fisiologis. Ya. Ini contoh ya, contoh pada bayi yang ASI-nya belum keluar. Bayi 3 hari pun masih bisa bernapas berdetak. Karena bayi itu ketosis ya.
banyak kan ibu melahirkan sampai 3 hari belum keluar ASI. Kemudian dari pemerintah dilarang memberikan ASI formula, susu formula. Ya maka 3 hari enggak minum ASI pun bayi aman. Karena apa? Karena ada proses ketosis, ya, gitu. Dipenuhi oleh keton, ya, oleh keton, dan oleh lemaknya. Sel darah merah dipenuhi oleh lemak di bayi, ya. Maka bayi lahir itu pasti gembul, karena itu untuk modal. Kalau nanti ASI belum keluar, ya maka energinya dari lemaknya itu. Ya. Jadi ketosis, keton itu keluar ketika ya, gulanya rendah, ya, tidak makan gula. Ini terjadi ketika puasa atau tidak makan karbohidrat gula. Ya. Kalau gula rendah, ya otomatis insulinnya rendah. Ya. Kan sensornya di pankreas. Kalau gulanya rendah, ya insulinnya rendah. Ketika insulin rendah, gula rendah, maka sel kan butuh energi, ya, butuh energi. Maka tubuh akan membongkar lemak, membongkar gudang, ya, membongkar gudang. Ya. Ini, maka ketika dibongkar dia menghasilkan itu tadi kan, gliserol dan asam lemak, ya. Gliserol dan asam lemak. Gliserol itu gula untuk sel darah merah, asam lemak itu untuk sel-sel semua, sel jantung, sel otot dan sebagainya. Kemudian sebagian dirubah menjadi keton untuk kebutuhan otak. Ini ketika kita tidak makan, maka kebutuhan otak, kebutuhan sel-sel itu dipenuhi oleh asam lemak dan keton. Jadi keton ini diproduksi sesuai kebutuhan. Kemudian pada orang yang normal, kalau makan, ya ini yang biasa kita alami, tapi kita belum punya diabetes, tidak punya diabetes, yang terjadi ini, ya ketika makan ada gula naik, insulin naik, maka produksi keton pun berhenti karena semua sudah, karena ada gula. Kalau sudah dipenuhi gula, ya otomatis produksi ketonnya berhenti. Itu yang terjadi pada orang-orang normal. Maka nggak mungkin terjadi produksi keton karena sudah ada gula. Ya, ini yang ketika makan, ya, ketika sering makan lah, ketika kondisi normal lah. Ya. Kalau yang ini, yang bawah ini, ketika sering puasa, dia akan memproduksi keton. Ya. Ketika puasa memproduksi keton. Ketika makan, maka keton berhenti dan energinya dipenuhi dari gula. Ya. Maka ketika puasa ini terkontrol, tidak akan terjadi ketoasidosis. Ya. Ketoasidosis itu kalau keton diproduksi terus, ya. Nah, itu bisa ketoasidosis. Ya. Sekarang kita bandingkan yang ini. Jadi catatan ini untuk yang normal, ya. Artinya pankreasnya masih bagus, semua masih bagus, itu masih bisa dikondisikan oleh sistem tubuh kita. Itu nek gulanya kurang ya diproduksi keton, tapi nek gulanya ada, produksi keton berhenti. Gitu. Kalau ketoasidosis, ini yang terjadi. Ketoasidosis itu karena terjadi resisten insulin. Insulin itu tidak empan lagi, jadi membuka kuncinya tadi udah nggak bisa, udah rusak kuncinya. Gitu. Nah, itu yang terjadi pada diabetes tidak terkontrol, artinya tinggi terus dibiarkan, ya, tetap minum manis terus, atau diabetes tipe 1. Nah, ini. Ketika orang diabetes, ya, orang diabetes kan senang makan gula, makan terus, otomatis insulinnya banyak, gula tinggi, insulin tinggi, kan begitu. Ini awal-awal masih bisa dikompensasi, ya, kompensasi. Tapi kalau dibiarkan terus, makan terus, udah tahu gulanya naik terus dari 200, 300, 400, 500 sampai hari 700, tapi makan terus. Lihat lama-lama apa? Lama-lama insulinnya resisten. Saya nggak mau dengar lagi. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi, ya,
karena nggak mau dengar, akhirnya gula melambung tinggi, insulin melambung tinggi. Ya kalau sudah kebal gimana? Akhirnya sel kekurangan gula, karena kunci untuk memasukkan gula kan insulin. Sementara insulin sudah resisten. Artinya apa? Sel tidak bisa membuat energi karena gulanya nggak bisa masuk ya, karena resisten tadi. Kalau gulanya nggak bisa masuk, ya, padahal gulanya sebenarnya tinggi, tapi karena resisten, sel kan teriak minta energi. Ya. Padahal memang di luar itu gula banyak, tapi karena sudah resisten, sel minta dikirimi energi. Akhirnya apa? Tetap membongkar lemak. Membongkar lemak. Tapi insulinnya itu resisten, nggak didengar. Ya. Atau juga pada diabetes tipe 1 nggak punya insulin. Diabetes tipe 1 itu nggak punya insulin ya, artinya pankreasnya rusak, nggak bisa memproduksi insulin. Ya udah, akhirnya membongkar lemak terus menerus. Ya. Kalau orang normal kan insulin kan diatur supaya memenuhi. Nah, tapi kalau diabetes itu kan udah rusak, sehingga lemak dibongkar terus menerus. Ya. Akhirnya lama-lama asam lemaknya tinggi, ketonnya tinggi. Nah, ini yang disebut ketoasidosis. Jadi ketoasidosis ini terjadi pada penderita diabetes yang tak terkontrol, tapi terus makan gula terus. Lama-lama akan terjadi ketoasidosis. Maka kenapa orang diabetes yang gulanya 500 ke atas tiba-tiba pingsan, nggak sadar diri? Ya, itu karena ketoasidosis. Jadi beda ya. Kalau ketosis itu fungsional, fisiologis, ya, itu normal. Tapi kalau ketoasidosis itu karena gangguan pada insulinnya, resisten insulin, atau memang pankreasnya rusak sehingga tidak bisa memproduksi insulin lagi. Itu yang dinamakan ketoasidosis. Beda, beda. Sama-sama mengeluarkan keton. Yang satu itu terkontrol oleh liver, yang satu tidak terkontrol sehingga menimbulkan ketoasidosis. Mengapa terjadi resisten insulin? Nah, ini mungkin ini agak sedikit ya, tapi tidak usah dipikirkan. Di sini banyak dokter, banyak bidan mungkin yang orang tenaga kesehatan mungkin bisa memahami. Untuk yang masyarakat awam tidak usah, cukup mengerti aja. Gini, resisten insulin itu terjadi karena kita terlalu banyak makan gula. Jadi gini, ini gula masuk. Pintunya namanya GLUT4 ya tadi. Yang buka kunci ini insulin. Nah, seperti itu. Dia masuk. Sini, ya. Kalau ini gula masuk terus, nggak pernah mengontrol makannya. Ya, awal-awal ya fine-fine aja sih, enak. Tapi lama-lama kalau ini numpuk, tadi saya katakan ya, gula berlebih akan dirubah menjadi trigliserid, menjadi asam lemak. Ya. Asam lemak nanti juga akan masuk sel, ya, digunakan sel untuk kebutuhan energi. Ya, ini menjadi asam lemak. Lah, ini yang terjadi. Ya. Makan gula iya, ditambah lawe, jeruan gajih, lemak tinggi, gula tinggi, lemak tinggi. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya terjadi penumpukan asam lemak jenuh. Nah, kenapa orang bilang asam lemak jenuh itu kan jelek? Karena apa? Asam lemak itu kan tadi untuk energi ya, untuk dibakar. Tapi karena kita makan gula, energinya kan sudah dari gula. Pilihan pertama kan gula. Kalau ada gula, maka ini nggak bisa dibakar asam lemak jenuh ini. Akhirnya ditumpuk. Nah, padahal makan terus gula ditambah gajih jeruan, wah semakin numpuk kan, karena nggak bisa dibakar. Yang terjadi apa? Akhirnya ini terkondensasi atau menumpuk terus. Lah itu yang dinamakan seramid. Jadi seramid ini tumpukan asam lemak jenuh,
kemudian bereaksi, akhirnya timbul seramid itu lilin. Nah, lilin ini yang merusak sel-sel ini. Lah seramid ini menghambat GLUT4 ini. Nah ini yang dinamakan resisten. Jadi GLUT4 ini nggak bisa dibuka lagi. Ini yang disebut resisten insulin. Dan seramid ini menyebabkan inflamasi kronis. Ya, kenapa diabetes itu menjadi luka, apa-apa jadi rusak, ginjalnya rusak, semua rusak karena ada tumpukan seramid ini. Ini mengeluarkan radikal bebas atau ROS. Nah, inilah bahayanya asam lemak jenuh. Kalau numpuk menjadi seramid, seramid ini yang merusak tubuh. Ya, makanya kenapa orang kena COVID, diabetes itu fatal. Ya karena ini inflamasinya dibantu oleh inflamasi dari sini, dari COVID iya, dari seramid iya, udah fatal. Jadi asam lemak jenuh itu berbahaya kalau dibarengi ya gulanya juga tinggi, makan lemaknya tinggi. Tapi kalau kita nggak makan gula seperti DSTO ini, ya ini nggak akan terjadi. Lemak yang masuk meskipun kita makan telur, gaje, ya, seperti makanan saya tiap hari itu gaje telur 12 butir sehari, tenang-tenang aja, ya tenang aja, karena dibakar semua. Ya. Kita nggak memasukkan gula, maka tidak akan terjadi seramid karena dibakar. Ya, itu. Nah, itu. Jadi resisten insulin itu kalau kita makan gula tinggi dan diperparah lagi kalau dibarengi dengan lemak yang tinggi. Nah, gitu. Gula yang tinggi aja juga bisa menyebabkan seramid karena gula ini akan dirubah menjadi lemak. Nah, orang medis, ya dokter, ya biasanya akan berusaha menurunkan kolesterol dengan minum simvastatin. Ini kan, kalau Bapak Ibu periksa ke dokter, wah kolesterol saya tinggi, ya kasih simvastatin. Ya. Kalau saya nggak usah pakai obat, ya, cukup dengan puasa. Dengan puasa mengurangi gula nanti normal. Ya boleh ya diresepkan simvastatin ini ya. Tapi kalau ini dihambat ya. Kolesterol memang tak terbentuk. Nah, tapi di sini GLUT4-nya juga dihambat. Artinya apa? Gula nggak bisa masuk, energi nggak bisa masuk. Maka apa yang terjadi? Ya, kalau nggak berbohong diri sendiri ya, orang yang makan simvastatin, ototnya lemes, nggak punya energi, ya, pegel-pegel, kesemutan. Karena apa? Energinya diblok. Ya, diblok. Harusnya untuk mengaktifkan GLUT4 tapi diblok di sini. Ya udah, ototnya menjadi lemes. Dan ubiquinon ini anti radikal bebas, ya tambah rusak. Kemudian P13K ini sinyal menghambat insulin, menjadi resisten insulin ya. Jadi kalau makan simvastatin efeknya apa nanti? Ya resisten insulin, pegel-pegel, inulino, energinya nggak maksimal, radikal bebasnya banyak. Nah, menghambat di sini. Masih ingin memberi obat-obatan untuk penurun kolesterol, kalau tahu ini mekanismenya, monggo silahkan. Ada cara yang murah dan aman, apa puasa. Nah, itu. Ya ini sekedar tahu aja ya. Ini hal yang lucu sebenarnya. Di sini ya trigliserid itu kan lemak, bisa lemak dari sapi, dari kambing. Ya kita korban kemarin ini. Kemudian kalau kita makan itu lemak dari hewan, lemaknya ditumpuk enggak kalau dalam tubuh kita? Ternyata ya, kita makan lemak setinggi apapun, kalau enggak ada gula, itu enggak akan ditumpuk, artinya enggak akan gemuk. Yang bikin gemuk itu kalau ada
gulanya sebagai pengikat. Jadi ini ya, gliserol 3-fosfat 3P ini yang mengikat FFA ya, lemak. Kalau diikat. Jadi syaratnya untuk bisa disimpan dalam tubuh ya, itu harus punya gula sebagai pengikatnya. Ya. Jadi ini ya, ini daging lah, ini daging lah, ini lemak ini. Lemak ini trigliserid masuk, kita makan masuk pembuluh darah. Pembuluh darah ketika mau masuk ke jaringan kita, jaringan lemak kita, dia akan dipecah dulu juga. Dipecah menjadi FFA, free fatty acid, dan gliserol. Jadi ini. Kemudian di sini akan diikat lagi oleh gliserol. Jadi istilahnya ucul kelambi baru dijadikan trigliserid lagi ya, seperti itu. Jadi tidak bisa trigliserid dari hewan langsung disimpan dalam bentuk trigliserid. Jadi trigliserid dari hewan dipecah dulu menjadi gliserol dan asam lemak, kemudian masuk ke sel itu untuk disimpan itu diikat lagi oleh gliserol dari gula tubuh, kemudian FFA ini diikat menjadi trigliserid untuk disimpan. Jadi ada bongkar pasang, bongkar pasang. Maka untuk mengikat dalam sel ini butuh gula. Dan gulanya bukan gula yang tadi, bukan gliserol yang tadi. Jadi gula ini sifatnya untuk mengikat bentel untuk naleni plastik supaya bisa disimpan. Kalau enggak kan gula sama sekali, ya udah kita enggak akan menggemuk. Ya kita lanjut. Ya, sebentar lagi. Oh, udah jam 5 ya. Nah, ini jalur ya, gula bisa dirubah menjadi trigliserid ini. Glikolisis glukosa, gliserol D3-fosfat, DHAP. DHAP itu dehidroksiaseton fosfat. Kemudian nanti bersama dengan menjadi gliserol 3-fosfat bersama asam lemak menjadi trigliserid. Oke, jalurnya. Ini kita lewati. Ini kita lewati aja. Kita lewati ini. Kapan-kapan aja terang-terangan. Kalau kesimpulannya, jika Anda ingin menurunkan LDL kolesterol dan menaikkan HDL kolesterol, maka Anda sebaiknya sering puasa dan menghindari makan gula karbohidrat. Ya. Kolesterol dan lemak diproduksi sendiri oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ya. 75% lemak berasal dari nutrisi lain, ya, dari gula, dari karbohidrat. Terus yang terakhir, kita tetap harus memiliki lemak. Kalau kita nggak memiliki lemak, kita nggak bisa hidup. Ya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya. Mungkin agak kelebihan sedikit waktunya. Untuk itu waktu saya kembalikan ke moderator Mbak Asenda, monggo waktunya. Bisa kembalikan. Ya, betul, luar biasa ngedrop materinya padat.